Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nandawiguna dengan NPM 1910303106 dari kelas IPA 1, Prodi S1 Pendidikan IPA Universitas Tidar. Saya di sini akan membahas mengenai materi IPA terpadu, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu mengenai pengertian klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup ialah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu yang memiliki kesamaan ciri yang dimilikinya. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Kemudian tujuan khusus dari klasifikasi makhluk hidup antara lain: yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup itu berdasarkan ciri, bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Kemudian ada manfaat klasifikasi. Yang pertama yaitu memudahkan mengenal makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Kemudian ada ragam klasifikasi makhluk hidup. Ragam klasifikasi makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada klasifikasi sistem alami berdasarkan morfologi, anatomi, dan fisiologi. Yang kedua ada klasifikasi sistem filogeni, yaitu berdasarkan sejarah evolusi. Yang ketiga ada klasifikasi sistem buatan, yaitu berdasarkan persamaan ciri morfologi yang mudah dilihat. Berikut adalah urutan taksonomi dalam klasifikasi makhluk hidup, yaitu ada takson hewan. Yang pertama ada kingdom, kedua ada filum, yang ketiga ada kelas, yang keempat ada ordo atau bangsa, yang kelima ada famili atau suku, yang keenam ada genus atau marga, yang ketujuh ada spesies atau jenis. Kemudian takson tumbuhan. Yang pertama ada kingdom, yang kedua ada divisi, yang ketiga ada kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima family atau suku, yang keenam genus atau marga, yang ketujuh spesies atau jenis. Yang membedakan antara takson hewan dan takson tumbuhan yaitu terdapat pada urutan yang kedua, yaitu takson hewan yaitu filum, takson tumbuhan adalah divisi, yaitu yang kedua yang membedakan antara takson hewan dan takson tumbuhan. Kemudian sistem tata nama makhluk hidup. Yang pertama sifat universal, yang kedua menggunakan bahasa Latin, yang ketiga menggunakan sistem tata nama ganda atau binomial nomenklatur, yaitu terdiri dari 2 kata. Kata 1 merupakan nama
genus, kata 2 nama spesies, dicetak miring atau bergaris bawah terpisah. Kata 1 diawali huruf besar, kata kedua huruf kecil semua. Kemudian ada kunci determinasi. Kunci determinasi ialah petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Berikut contoh kunci determinasi, bisa dilihat pada gambar. Kemudian sistem 5 kingdom. Yang pertama ada kingdom Monera. Kingdom Monera ialah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya, semua bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanobacteria, misal Escherichia coli, Anabaena sp, dan Nostoc sp. Yang kedua ada kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal, dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Contohnya yaitu Euglena, Paramecium, dan Amoeba. Yang ketiga ada kingdom fungi. Fungi ialah sebagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplast sehingga tidak dapat berfotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tak bisa hidup. Contoh mukor, Saccharomyces, Pleurotus atau jamur tiram, Agaricus, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada kingdom Plantae, terdiri atas semua organisme eukariotik, bersel banyak, berdinding sel yang mengandung selulosa, berklorofil, berfotosintesis, dan autotrof. Kerajaan tumbuhan dibagi menjadi tumbuhan berspora, yaitu lumut paku dan berbiji. Contoh pada padi, mawar, lumut hati, dan paku ekor kuda. Kemudian yang kelima ada kingdom Animalia. Memiliki ciri-ciri eukariotik, bersel banyak, tidak berklorofil sehingga tidak berfotosintesis, tidak berdinding sel, dan heterotrof. Contohnya burung, gajah, ular, ayam, dan sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.